Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami sadar kami terbatas. Karena itu kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus memberikan kami pencerahan sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Keluaran pasal 13 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita adalah mengalami tuntunan Tuhan. Mengalami tuntunan Tuhan. Perbedaan hidup umat Tuhan dan orang lain tidak terletak pada ada atau tidaknya masalah atau pergumulan. Sebab semua orang pasti mempunyai masalah atau pergumulan. Perbedaannya terletak pada ada tidaknya tuntunan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun umatnya? Alkitab menyaksikan bahwa umat Tuhan bergumul di dalam berbagai kesulitan hidup. Bahkan seringkali beban hidup umat Tuhan bertambah. Kenapa? Karena memang dunia pada umumnya tidak senang kepada umat Tuhan. Konteks bacaan kita berkisah tentang umat Tuhan, bangsa Israel, yang baru saja keluar dari tanah Mesir, di mana mereka menjadi budak ratusan tahun lamanya. Mereka pun dituntun Tuhan keluar menuju tanah Kanaan, pada tanah perjanjian. Bagaimana karakteristik tuntunan Tuhan? Ada dua karakteristik tuntunan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Pertama, bahwa tuntunan Tuhan didasarkan pada pengenalannya yang sempurna atas umatnya. Mari kita perhatikan ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Perhatikan bahwa Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Allah memilih jalan memutar bukan karena ia ingin mempermainkan orang Israel, tentu tidak. Bukan karena Allah mau menyusahkan mereka. Tetapi dasar pemilihan Allah dinyatakan di dalam ayat 17 bahwa Allah memang tahu kekuatan mereka. Allah tahu bahwa apabila ia menuntun mereka melewati jalan yang lebih pendek, orang Israel belum siap untuk menghadapi peperangan. Allah tahu bahwa orang Israel baru saja lepas dari kekuasaan Firaun dan belum mempunyai mental pejuang. Oleh karena itu, Allah menuntun mereka melalui jalan memutar, jalan yang lebih panjang, tetapi tanda kutip lebih ringan untuk dijalani oleh orang Israel. Saudara, tuntunan Allah sekali lagi didasarkan pada pengenalan Allah yang sempurna atas keadaan atau kondisi umatnya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, tuntunan Tuhan dinyatakan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Perhatikan ayat 21 yang tadi sudah kita baca. Bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, dan menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Mengapa Tuhan menuntun dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari? Karena inilah kebutuhan orang Israel di tengah padang gurun. Mereka membutuhkan tiang awan untuk memberi keteduhan
di tengah terik siang hari. Mereka membutuhkan tiang api untuk memberikan mereka kehangatan di malam yang sangat dingin. Dan yang terpenting, bahwa tiang awan dan tiang api itu menjadi petunjuk arah bagi perjalanan mereka. Tuhan memberikan mereka petunjuk untuk menuntun mereka melewati jalan-jalan yang Tuhan kehendaki supaya mereka bisa sampai ke tujuan. Di masa kini, Tuhan tidak menuntun kita dengan tiang awan dan tiang api, tetapi Ia menuntun kita dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan kita di masa kini. Memang ada yang dituntun Tuhan, masih ada dituntun melalui mimpi, masih ada melalui penglihatan rohani, melalui suara hati, melalui renungan firman Tuhan seperti ini, ataupun melalui mendengarkan khotbah-khotbah. Wujud tuntunan Tuhan didasarkan pada kebutuhan umatnya. Kesimpulannya, saudara-saudara, bahwa umat Tuhan tidak sendirian di dalam pergumulannya. Tuhan menuntun dengan pengenalannya yang sempurna. Tuhan mengenal saudara dan saya, dan Dia mau mewujudkan tuntunannya itu dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan itulah bukti penyertaan Tuhan. Ingat bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Kita baru saja merayakan Natal dengan tema bahwa Allah kita Immanuel. Jadi berilah dirimu dituntunnya, supaya pada akhirnya kita mencapai tujuannya. Jikalau kita tidak memberi diri dituntun oleh Tuhan, maka kita pasti akan tersesat. Tapi ketika kita memberi diri dituntun oleh Tuhan, kita sampai ke tujuan dan kita semua akan bersukacita karena Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon supaya Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dan kami hidup sesuai dengan firman Tuhan yang merupakan penuntun utama di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita, saudara-saudara. Tuhan menolong kita menjalani hari-hari ini sesuai dengan tuntunan atau pimpinan Tuhan. Shalom.